Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurama Fadilah dengan NIM 12120200190 dari kelas 5E jurusan Pendidikan Agama Islam. Baik, kali ini saya akan membuat video mengenai persyaratan ulangan akhir semester pada mata kuliah Filsafat Islam yang diampu oleh Bapak dosen Yudi Irfan MAG. Untuk soal yang pertama yaitu mengenai teori emanasi. FYI, kita harus tahu dulu nih makna, definisi, arti dari emanasi tersebut. Nah, emanasi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu emanation. Apa sih emanation itu? Nah, emanation itu adalah perubahan pancaran yang menghasilkan wujud nyata. Nah, berarti kita dapat menyimpulkan bahwa pancaran di sini menghasilkan wujud nyata. Wujud nyata seperti apa? Wujud yang bisa kita rasakan, yang bisa kita nikmati gitu. Berarti wujud itu melalui beberapa proses atau tahapan. Tidak mungkin ada suatu wujud tidak melalui proses maupun tahapan ya gitu ya. Nah, dalam konteks filsafat Islam, teori emanasi ini memang ramai sekali diperbincangkan ya, apalagi teori ini sangat menarik untuk dikaji, untuk dibedah mengenai alam semesta gitu. Nah, para pemantik-pemantik terdahulu sudah lebih dahulu mengkaji mengenai teori emanasi, sehingga banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan apakah alam semesta ini terjadi udah langsung ada atau diada-adakan gitu ya. Kalau misalnya emang diada-adakan, adakah proses dari penciptaan alam semesta gitu. Nah, teori emanasi ini muncul sebagai jawaban dari kebingungan-kebingungan yang terdapat di kalangan masyarakat ya. Kita harus tahu dulu nih, mengenai teori emanasi terdapat dua perbedaan pendapat yang sangat signifikan. Yang pertama dari filsuf barat dan yang kedua dari filsuf timur. Kenapa dikatakan berbeda? Karena kita tahu ya bahwa filsuf barat itu mereka mengeluarkan pendapat, mencetuskan suatu pendapat berdasarkan rasional dan logika, akan tetapi mereka tidak memiliki pedoman yang kuat gitu untuk menangkan suatu pendapatnya gitu. Akan tetapi kalau filsafat Islam itu bukan hanya mengedepankan logika maupun rasional gitu, akan tetapi kita tetap berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah agar tidak melenceng dan tidak tersesat atas pemikiran-pemikiran maupun jawaban-jawaban mereka yang dicetuskan gitu ya. Nah, mengenai teori emanasi terdapat hubungan nih, korelasi yang sangat kuat antara keduanya. Nah, dalam filsuf barat mengemukakan salah satu pendapat ahli yaitu Protianus. Dia mengatakan bahwa alam semesta ini laksana cahaya gitu. Maksudnya apa sih cahaya di sini? Kita tuh harus lebih tahu dulu makna dari cahaya ini apa. Karena kalau misalnya kita tidak mengetahui asal usul dari kata tersebut, kita maka akan menelannya dengan mentah-mentah. Oh, kita langsung mengiyakan gitu mengenai pendapat beliau bahwa wah, alam semesta karena dipancarin cahaya langsung ada nih kan, kayak gitu ya. Gak mungkin. Berarti kita harus tahu dulu nih cahaya yang dimaksud oleh Protianus itu apa. Nah, yang saya pahami, yang saya kaji bahwa pancaran atau cahaya yang dimaksud oleh Protianus ini merupakan majas gitu. Kayak misalnya kata-kata kiasan bahwa bumi itu terjadi laksananya matahari yang menyinari bumi. Tidak mungkin matahari itu langsung menyinari bumi keseluruhan, akan tetapi matahari itu pasti menyinari satu daerah dulu, baru daerah lain, terus lanjut lagi memutar sampai semuanya kebagian. Nah, berarti kita tahu ya bahwa di sini pancaran maupun cahaya itu memiliki hubungan layaknya penciptaan alam semesta ini, bahwa alam semesta ini tidak langsung dalam satu hari, dalam sekejap mata langsung tercipta, langsung ada, akan tetapi kita harus melewati berapa fase-fase, berapa peristiwa yang terjadi di muka bumi baru bisa ditinggali oleh manusia maupun makhluk lainnya. Begitulah Protianus mengemukakan pendapatnya. Lalu mengenai pendapat yang dikemukakan oleh Ar-Razi ini, bahwa pendapat yang beliau katakan alam semesta ini terdapat dua wujud seperti apa gitu ya. Tidak jauh berbeda dari filsafat barat, bahwa wujud di sini adalah
bahwa bumi itu diciptakan pertama kali yang pertama kali diciptakan yaitu langit gitu. Dari langit tersebut barulah muncul wujud kedua yaitu planet-planet, bulan-bulan dan lain sebagainya. Yang mana dari salah satu planet tersebut itu bisa ditinggali, bisa dipakai untuk makhluk hidup tinggal di dalamnya, yaitu bumi. Nah, pendapatnya juga diperkuat karena beliau adalah salah satu guru dari ilmu astronomi, yang mana ilmu astronomi itu mengetahui asal usul dari terciptanya langit dan bumi ini maupun alam semesta, yang mana bumi itu pasti awalnya itu adalah suatu planet yang mana tidak bisa dihuni oleh siapapun, terus mengalami perubahan dari tahun ke tahun, 1000 tahun gitu ya, baik dari planet maupun meteor-meteor yang jatuh ke bumi, sehingga lapisan-lapisan buminya itu terbelah dan membentuk lautan dan membentuk pulau, sehingga di dalam planet bumi itu bisa ditinggali gitu, bisa ditempati oleh makhluk hidup gitu. Itulah proses bagaimana alam semesta tercipta melalui filsuf atau penjelasan yang dikemukakan oleh filsuf muslim ini atau filsuf timur ini. Beliau juga berpegangan kepada firman Allah yang berbunyi wa ma khalaqtus samawati wal ardi fi sittati ayyam. Nah, di situ firman Allah mengatakan bahwa penciptaan langit dan bumi itu terjadi selama 6 hari. 6 hari ya teman-teman, bukannya dalam sekejap mata, karena tidak ada sesuatu yang instan. Semua juga butuh proses, semua juga butuh tahapan untuk menciptakan sesuatu, apalagi menciptakan bumi maupun alam semesta yang sangat sulit untuk kita nalar gitu. Bagaimana cara menciptakan alam semesta hanya dalam sekejap mata? Pasti tidak mungkin bisa membuatnya secepat itu, karena semuanya memiliki takaran yang memiliki porsi-porsinya agar tidak kelebihan dan tidak kekurangan, seperti itu. Jadi yang dapat kita pahami dari teori emanasi ini, saya setuju kepada dua pendapat ini, bahwa langit dan bumi itu ada bukan karena dalam sekejap mata tuh ada, akan tetapi melalui beberapa proses, beberapa tahapan agar membentuk suatu alam semesta yang dapat dihuni oleh manusia gitu ya teman-teman. Jadi tidak ada sesuatu yang instan untuk mendapatkan apa yang ada di muka bumi gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu deskripsikan hakikat jiwa menurut Ibnu Sina dan apa perbedaannya dengan Mula-Sadra. Nah, Ibnu Sina atau dikenal sebagai Avicenna adalah seorang filsuf Islam Persia yang hidup pada abad ke-10 dan dikenal karena karyanya dalam bidang filsafat dan kedokteran. Nah, menurut Ibnu Sina nih, jiwa adalah substansi yang memiliki kemampuan rasional dan intelektual. Jiwa dianggap sebagai bentuk dan aktualisasi potensi tubuh manusia. Ibnu Sina membedakan antara 3 jenis jiwa ini sebagai hewan, manusia, dan intelektual. Sedangkan Mula-Sadra ini seorang filsuf dan mistik Islam Persia dari abad ke-17 memiliki pandangan yang berbeda mengenai hakikat jiwa dibandingkan dengan Ibnu Sina. Mula-Sadra mengembangkan konsep hulul yang menyatakan bahwa jiwa adalah manifestasi dari keberadaan ilahi dan memiliki dimensi ontologi yang lebih tinggi. Jiwa menurut Mula-Sadra adalah titik pertemuan antara dunia material dan keberadaan ilahi, dan ia menolak pemisahan jiwa dan tubuh. Perbedaan mendasar antara pandangan Ibnu Sina dan Mula-Sadra terletak pada konsep hakikat jiwa, yaitu Ibnu Sina melihat jiwa sebagai substansi terkait dengan tubuh dan akal rasional, sementara Mula-Sadra menegaskan dimensi ontologis jiwa yang terhubung erat dengan keberadaan ilahi. Nah, Mula-Sadra menolak dualisme antara jiwa dan tubuh yang mendasari pandangan Ibnu Sina karena mengakui adanya keterkaitan yang erat antara realitas material dan spiritual dalam hakikat jiwa. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu menjelaskan filsafat akhlak Ibnu Mistawai dan Ikhwanus Sofa serta implikasinya terhadap pendidikan akhlak. Nah, FYI, Ibnu Mistawai adalah seorang filsuf muslim abad ke-10 yang mengembangkan filsafat dan akhlak. Pada pandangannya menekankan pentingnya pendidikan moral dalam mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan manusia. Ia berfokus pada pengembangan karakter dan etika individu, sementara Ikhwanus Sofa atau saudara murni merupakan kelompok filsuf muslim abad ke-10 yang juga menitik beratkan pada akhlak.
Nah, mereka memandang bahwa pengetahuan moral adalah kunci utama untuk mencapai pemahaman yang lebih tinggi dan keharmonisian dalam hidup. Untuk implikasinya sendiri terhadap pendidikan akhlak adalah penekanan pada pengembangan karakter moralitas dan kebijaksanaan. Pendidikan akhlak dalam perspektif Ibnu Miskaweh dan Ikhwanus Shafah harus melibatkan proses pembentukan nilai-nilai moral yang kuat dan memperkaya pemahaman terhadap kebaikan dan keadilan. Nah, dalam konteks ini, pendidikan akhlak harus menggabungkan aspek teori dan praktik guna membantu individu memahami konsep moral secara mendalam dan mendorong penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Baik, lanjut ke pertanyaan yang keempat, yaitu adakah hubungan akhlak, ilmu, dan tauhid menurut Imam Al-Ghazali? Jelaskan. Nah, Imam Al-Ghazali memandang hubungan antara akhlak, etika, moralitas, ilmu, dan tauhid, keyakinan kepada Tuhan sebagai suatu kesatuan yang tak terpisahkan. Baginya ilmu tanpa akhlak dan tauhid dapat menjadi sumber kesesatan, sementara akhlak dan tauhid tanpa ilmu dapat menyebabkan ketidakpahaman. Nah, ilmu menurut Al-Ghazali memberikan dasar pemahaman tentang prinsip-prinsip moral dan keberadaan Tuhan, sementara tauhid, keyakinan kepada Tuhan yang esa, memberikan makna dan tujuan hidup. Akhlak sebagai implementasi dari ilmu dan tauhid, menjadi panduan dalam berperilaku dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral yang diakui dalam Islam.